Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kabarnya selalu baik ya. Kali ini Ustazah Zulfa akan menemani kalian dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Materi pertama pelajaran SKI adalah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelumnya Ustazah tanya dulu nih, apa sih berdakwah itu? Ya, betul sekali. Berdakwah adalah mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, strategi apa sih yang digunakan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Ya, Nabi menggunakan dua strategi. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan. Bagaimana sih dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu? Mari perhatikan penjelasan Ustazah ya. Setelah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah saudara Khadijah. Ia beragama Nasrani. Melalui Waraqah bin Naufal inilah Nabi Muhammad mengetahui bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul. Seusai pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1-7. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya. Namun, dakwahnya masih terbatas kepada sanak keluarganya. Dalam masa dakwah itu, beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang berarti golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pengajaran agama Islam disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam. Adapun as-sabiqunal awwalun ini terdiri dari beberapa golongan. Golongan perempuan ada istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Golongan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Golongan sahabat dekat Nabi ada Abu Bakar bin Abu Quhafah. Selebihnya diisi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun yaitu terdiri dari dua golongan, golongan keluarga dan golongan sahabat. Golongan keluarga terdiri dari Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Nabi. 2. Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi. 3. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Yang keempat ada Ummu Aiman. Beliau adalah pengasuh Nabi. Sedangkan dari golongan sahabat ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Strategi dakwah Nabi tersebut dikenal dengan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka ini diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun hanya sebagian kecil saja yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Beliau secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Walaupun mendapat tentangan dan ancaman dari orang-orang yang menolak dakwahnya, Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa. Sekian materi pertama pada hari ini. Selanjutnya kita bermain yuk. Bermain kuis siapa dia. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari beberapa golongan. Di antaranya ada istri Nabi, sahabat dekat Nabi, pengasuh Nabi, anak angkat Nabi, dan sahabat yang lainnya. Coba kamu pilih dari kalangan apa ya orang-orang tersebut, dan isikan dalam kolom keterangan tabel seperti di bawah ini. Sediakan selembar kertas, pulpen, dan penggaris. Lalu buat kolom seperti yang Ustazah contohkan. Selamat bermain ya anak-anakku yang solih dan solihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.